Selamat pagi untuk kita semua. Baiklah, saya Christine Tracy Olivia. Di sini saya mau mempresentasikan hasil presentasi tugas UTS saya yang diberikan oleh Bapak Idel Waldelmi. Baiklah, materi yang saya ambil itu dari part 6. Part 6 itu dia ada bab 5 yang berjudul tentang konsep manajemen perubahan. Baiklah, kita mulai saja. Apa itu manajemen perubahan? Manajemen perubahan adalah istilah kolektif untuk semua pendekatan untuk mempersiapkan, mendukung, dan membantu individu, tim, dan organisasi dalam membuat perubahan organisasi. Selanjutnya kita ada penyebab perubahan. Penyebab perubahan ini terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Yang pertama faktor eksternal. Faktor eksternal ini terbagi lagi menjadi beberapa faktor, yaitu ada ekonomi, teknologi, politik, dan faktor lainnya. Baiklah, kita akan membahas dari yang pertama, yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini yaitu akses ke sumber daya, permintaan pasar, persaingan, inflasi, suku bunga, dan lain-lain. Yang kedua ada faktor teknologi. Faktor teknologi ini, pertumbuhan teknologi selalu memaksa organisasi untuk beradaptasi. Misalnya itu seperti penemuan metode produksi baru. Yang ketiga ada faktor politik. Faktor politik ini yaitu kebijakan suatu pemerintahan berubah secara rutin. Bahkan pemerintah sendiri mengubah setiap istilah. Yang keempat ada faktor-faktor lain. Yang dimaksud dengan faktor-faktor lain itu adalah seperti urbanisasi, pendidikan, perubahan budaya, perubahan pola pikir sosial. Baiklah, selanjutnya ada faktor internal. Faktor internal ini terdapat beberapa faktor. Yang pertama itu ada perubahan personil karena perekrutan, pemutusan hubungan kerja, pensiun, promosi, dan lain-lain. Yang B, yaitu perubahan keputusan kebijakan fungsional seperti liburan, jam kerja, cuti berbayar. Yang C, perubahan yang memengaruhi fasilitas fisik seperti penggunaan bahan baku alternatif atau adaptasi ke mesin baru. Baiklah, selanjutnya kita ada tujuan perubahan. Tujuan perubahan yaitu meningkatkan organisasi dengan mengubah bagaimana pekerjaan dilakukan, memperkenalkan perubahan pada organisasi, pada akhirnya akan mempengaruhi satu atau lebih. Berikut adalah perubahan-perubahan ini, ada proses, sistem, struktur organisasi, dan peran pekerjaan. Selanjutnya ada karakteristik perubahan. Karakteristik perubahan ini terdapat 10 karakteristik. Yang pertama yaitu bersifat misterius karena tidak mudah dipegang. Yang kedua, memerlukan tokoh terkenal dalam melakukan perubahan. Yang ketiga, tidak semua orang bisa diajak melihat perubahan. Yang keempat, perubahan terjadi setiap saat secara kontinu. Yang kelima, ada sisi lembut dan sisi perubahan. Yang keenam, membutuhkan waktu, biaya, dan kekuatan. Yang ketujuh, dibutuhkan upaya khusus untuk menyentuh nilai dasar atau budaya korporat. Yang kedelapan, banyak diwarnai mitos. Yang kesembilan, perubahan menimbulkan ekspektasi yang dapat menimbulkan getaran emosi dan harapan. Yang kesepuluh, perubahan selalu menakutkan yang menimbulkan kepanikan. Selanjutnya ada konsep Change Management Capabilities Series. Terdapat beberapa konsep. Yang pertama itu ada Change Management Training, yaitu bertujuan untuk membangun kemampuan internal organisasi dalam menyusun strategi dan rencana kerja change management dengan metodologi yang tepat dan terstruktur, yang berguna bagi organisasi dalam implementasi strategi organisasi secara cepat dan tepat. Yang kedua ada Sponsorship Engagement Session, yaitu individu atau sekelompok individu dalam organisasi yang bertanggung jawab atas realisasinya berbagai program perubahan. Yang ketiga, ada Team Spirit for Change,
yaitu sebuah kegiatan ini bertujuan untuk membangun komitmen dan sense of urgency seluruh karyawan untuk berpartisipasi dan menyatukan pemikiran dan energi guna menyukseskan proyek perbaikan atau perubahan yang telah dirancangkan oleh organisasi. Yang keempat, transformational choosing training. Training bertujuan untuk membangun choosing skill bagi pimpinan sehingga mereka memiliki skill yang memadai untuk melibatkan dan mengajak individu yang tertera dapat perubahan untuk mau menerima dan mengadopsi perubahan. Yang kelima, change management team chasing, yaitu bertanggung jawab untuk menyusun strategi dan rencana change management project perbaikan. Di sini juga terdapat peran dan tanggung jawab dalam perubahan organisasi. Yang pertama ada change advocates, yaitu untuk melakukan perubahan pada umumnya dari para pemimpin organisasi dalam banyak hal, bisa dating dan direkrut atau senior manager. Yang kedua ada sponsor. Sponsor yaitu di mana harus memahami perubahan, mengawasi atau mengelola perubahan, dan berhubungan dengan orang yang terkena dampak perubahan. Yang ketiga, change agents, yaitu pekerjaan change agent yakni merencanakan dan mengimplementasikan perubahan atas namanya sendiri. Yang keempat ada targets. Target ini seperti halnya sponsor dan change agent perlu memahami perubahan dan berhubungan dengan orang lain yang terlibat. Yang kelima ada stakeholders. Stakeholders ini yaitu semua yang terlibat dan ikut dalam komitmen perubahan. Yang keenam ada relationship. Relationship ini perubahan akan terjadi apabila pelaku perubahan saling berhubungan dan bekerja sama, hubungan yang beragam dengan jenis komplikasi perubahan, budaya organisasi, dan sifat kepemimpinan. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalah kata-kata atau omongan yang kurang baik, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.